lagi sama aku Dana Silviana, NPM 212151521, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Kali ini kita akan membahas deret dan barisan aritmatika. Seperti yang kita ketahui, barisan aritmatika adalah susunan bilangan dengan pola tertentu yang selisihnya bersifat tetap. Dengan kata lain, selisih dari dua suku yang beraturan selalu sama atau tetap. Nah, secara matematis dapat ditulis seperti ini. Lambang U1 itu bisa disebut juga dengan suku pertama, dan selanjutnya suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, di mana suku pertama adalah U1 sama dengan A, terus B itu beda atau selisih tiap suku dengan besar yang sama, dan UN itu adalah suku ke N. Misalnya, terdapat barisan aritmatika dengan suku pertama yaitu A sama dengan 3 dan beda itu sama dengan 4. Maka barisan aritmatika yang terbentuk seperti 3,7,11,15 suku ke N. Dan ciri khas dari sebuah barisan adalah menggunakan tanda koma sebagai penyambung dengan suku selanjutnya. Nah guys, di sini juga ada rumus barisan aritmatika. Pada bagian ini kita akan belajar tentang rumus dari barisan, yaitu mencari suku ke N dengan bentuk sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurangi 1B. Nah, di mana UN itu adalah suku ke N, terus A itu suku pertama, dan B itu beda. Nah guys, selain mencari rumus suku ke N, terdapat juga rumus mencari nilai tengah dari sebuah barisan aritmatika, seperti U tengah sama dengan setengah kali A tambah UN. Nah, setelah kita memahami barisan aritmatika, sekarang kita akan membahas tentang deret aritmatika, yang merupakan penjumlahan dari sebuah barisan aritmatika. Nah, ini penjumlahan. Bentuk dari deret aritmatika ini seperti U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Nah, ciri khas dari deret bentuk aritmatika adalah menggunakan tanda tambah di antara dua suku beraturan. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kata jumlah, kurang, pembagian, dan perkalian. Nah, di dalam matematika ini, operasi dasar tersebut dipelajari dalam suatu ilmu yang disebut aritmatika ini. Apa itu aritmatika? Nah, aritmatika merupakan sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari mengenai operasi-operasi dasar bilangan. Nah, sedangkan menurut KBBI, aritmatika diartikan sebagai pengkajian bilangan bulat positif melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta pemakaian hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Operasi dasar aritmatika. Di dalam aritmatika ada beberapa operasi dasar yang sering digunakan nih, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, perhitungan yang dilakukan dalam aritmatika dilakukan berdasarkan suatu urutan mengenai operasi yang mana yang lebih dulu dikerjakan. Penjumlahan memiliki arti penambahan dua bilangan menjadi sebuah bilangan yang merupakan jumlahan dari dua bilangan tersebut. Operasi penjumlahan ini dinotasikan dengan simbol tambah. Nah, pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan dapat diartikan sebagai perbedaan yang ada di antara dua buah bilangan. Operasi pengurangan dinotasikan dengan simbol kurang. Nah, kita ambil contoh, misalkan terdapat bilangan A dan B, lalu kita cari perbedaan atau selisihnya. Nah, apabila hasil A kurang B negatif, maka nilai A lebih kecil dari nilai B. Apabila hasilnya sama dengan 0, maka nilai A sama dengan nilai B. Nah, apabila hasilnya positif, maka nilai A lebih besar dari nilai B. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Perkalian bisa dinotasikan dengan simbol X atau kali atau simbol dot ya atau titik. Pada dasarnya perkalian merupakan penjumlahan yang diulang. Contohnya 4 kali 5 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya kan ada 5 jadi 20 gitu. Nah, dari sini terlihat bahwa pada perkalian dapat dijabarkan menjadi penjumlahan yang diulang hingga sesuai dengan bilangan yang dikalikan. Sudah jelas ya kalau perkalian. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian. Pembagian merupakan lawan dari operasi perkalian. Nah, pembagian dari dua bilangan akan mendapatkan hasil bagi. Pembagian biasanya dianalogikan sebagai suatu benda yang kemudian dibagikan kepada beberapa orang tertentu. Nah, misalnya Andi memiliki 6 roti dan akan dibagikan kepada dua adiknya.
maka masing-masing adiknya akan mendapatkan 3 roti karena 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, 3 roti tersebut merupakan hasil bagi 6 oleh 2. Pembagian biasanya dinotasikan dengan simbol titik 2 atau bisa juga dengan simbol per ya. Sembarang bilangan yang dibagi dengan 0 maka hasil baginya tidak dapat didefinisikan. 0 jika dibagi dengan sembarang bilangan akan menghasilkan 0 juga. Nah, mungkin ini aja ya yang dapat aku sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.